Sungguh mati aku jadi penasaran, lagi-lagi ku alami kerugian. Sungguh mati aku jadi penasaran, bisa-bisa usahaku berantakan. Sudah saatnya berinovasi, manfaatkan kecanggihan teknologi. Sudah saatnya gali potensi, optimalkan sumber daya negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang kami hormati dan kakak panitia yang kami banggakan, perkenalkan kami dari SMA Negeri 1 Badekan Ponorogo. Dengan saya Andi Rahman Ibrahim dan saya Firdaus Zulfiqar, serta saya Adi Nurhayati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya esai kami yang berjudul Kami Lancar Berniaga, Kotak Atur Mobilisasi Inventaris Logistik Titipan yang cepat, aman, dan sesuai aturan berniaga. Berbasis IoT sebagai sarana meningkatkan kepuasan pelanggan di era revolusi industri 4.0. Seiring dengan kemajuan dan perkembangan zaman serta semakin ketatnya dunia usaha membuat sektor ekonomi dewasa ini telah memasuki era persaingan global. Kementerian Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan jika banyak yang menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tumbuh pada kisaran 5% itu terlalu tinggi. Kendati demikian, dengan melihat fluktuasi komoditas di berbagai fenomena di kawasan regional dan global, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tumbuh di atas 5%. Seperti yang kita ketahui, perekonomian Indonesia sendiri saat ini belum sepenuhnya stabil. Seperti yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik atau BPS yang mencatat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2019 tumbuh pada kisaran 5,02%. Meskipun tumbuh pada kisaran 5%, namun realisasi tersebut melambat dari tahun 2018 sebesar 5,17%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 sendiri dihitung berdasarkan produk domestik bruto atau PDB yang mencapai 14.837,4 triliun dengan PDB per kapitanya sebesar 56 juta. BPS juga mencatat jika menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari 4 dagangan mitra utama, diantaranya Singapura, Korea Selatan, Cina, dan Amerika. Dari permasalahan perekonomian tersebut, maka seharusnya perlu didukung dengan infrastruktur yang baik, salah satunya pada sektor administrasi niaga. Dengan adanya perbaikan infrastruktur, maka administrasi niaga akan meningkatkan mutu kehidupan untuk mencapai tujuan perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 menjelaskan bahwa administrasi niaga merupakan penggerak utama dalam pembangunan perekonomian nasional. Dua orang ahli ekonomi, Serdo dan Purwik, mengungkapkan bahwa ilmu niaga mencakup pada bidang industri yang berkaitan dengan penentuan kebijakan perusahaan, koordinasi produksi, keuangan, distribusi, serta kontrol tertinggi eksekutif. Namun, di antara cakupan tersebut yang masih menjadi momok permasalahan adalah proses distribusi. Saat ini, industri pendistribusian barang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya transaksi niaga yang dilakukan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam memperlancar transaksi niaga, para pedagang dituntut untuk menggunakan layanan ekspedisi atau pengangkutan. Dalam hal ini, pihak yang terkait adalah para tukang pos. Dalam satu kali pengangkutan, tukang pos akan membawa berbagai barang yang memiliki isi serta sifat yang berbeda. Tentu hal ini akan mengakibatkan kerusakan serta kehilangan barang milik konsumen terkait. Sarana proses pendistribusian merupakan salah satu faktor yang paling penting, namun pada kenyataannya masih banyak terjadi masalah dan juga kendala. Hal tersebut tentunya akan merugikan kedua belah pihak, yaitu produsen dan juga konsumen dalam proses administrasi niaga. Padahal di dalam administrasi niaga sendiri lebih menekankan kepada keefektifan dan juga keefisienan rangkaian sistem kerja organisasional dalam rangka menuju hasil yang optimal. Lantas, bagaimana cara yang tepat untuk dapat meningkatkan pelayanan pendistribusian barang agar proses administrasi niaga bisa berjalan dengan optimal? Berdasarkan permasalahan tersebut, kami terinspirasi untuk memberikan sebuah solusi yang berjudul Kami Lancar Berniaga, Kotak Atur Mobilisasi Inventaris Logistik Titipan yang cepat, aman, dan sesuai aturan berniaga. Berbasis IoT sebagai sarana meningkatkan kepuasan pelanggan di era revolusi industri 4.0. Kami Lancar Berniaga merupakan teknologi yang dilengkapi dengan sensor peer atau pasif infrared yang berfungsi untuk menjaga keamanan barang selama melakukan proses distribusi. Sensor tersebut
dipasang pada sudut box bagian dalam pada lapisan kedua, di mana nantinya sensor tersebut akan terhubung oleh aplikasi UCL melalui web server. Di dalam box ini nantinya juga terdapat barcode scanner untuk memudahkan kurir selama melakukan proses distribusi agar sesuai dengan kode box yang dimiliki oleh pihak konsumen. Selain itu, box ini berbentuk balok dengan ukuran 60 x 80 cm yang di dalamnya memiliki 3 lapisan utama. Pada lapisan pertama dibuat dari bahan besi agar barang tidak mengalami kerusakan selama melakukan proses distribusi. Kemudian pada lapisan kedua diberi ruang untuk pemasangan sensor PIR, lalu pada lapisan ketiga dibuat dari bahan plastik fiber untuk memudahkan sensor PIR dalam melakukan penyensoran. Adapun beberapa sekat yang disediakan untuk memudahkan kurir dalam melakukan proses distribusi pada satu wilayah yang sama. Sistem kerja dari teknologi kami Lancar Berniaga ini menggunakan kode Vision AVR atau CV AVR dengan bahasa C, kemudian menggunakan pengintegrasian dari sistem elektrik, sistem mekanik, dan algoritma program. Kinerja utama dari teknologi kami Lancar Berniaga ini yaitu mampu memonitoring keadaan barang melalui sensor PIR yang telah terhubung oleh aplikasi UCL atau User Control Logistik. Selain itu, teknologi ini juga dapat memonitoring seluruh kinerja karyawan selama melakukan proses distribusi. Adapun menu serta fitur yang ada di dalam aplikasi UCL. Yang pertama adalah Home. Home merupakan menu awal dari aplikasi UCL yang memiliki beberapa fitur pendukung seperti OVO. OVO merupakan layanan transaksi pembayaran niaga yang dapat dilakukan melalui Pay, Top Up, dan Reward. Fitur yang kedua adalah GoPlace. GoPlace berisi informasi tentang lokasi agen distribusi terdekat dari rumah konsumen. Fitur yang ketiga adalah Daiko atau Delivery Community. Daiko merupakan layanan pengambilan barang secara langsung oleh agen distribusi ke rumah konsumen. Fitur yang keempat adalah GoMaps. GoMaps berisi informasi tentang peta perjalanan kurir yang sedang melakukan proses distribusi. Fitur yang terakhir adalah Real Trading. Real Trading merupakan fitur yang memberikan laporan informasi tentang keadaan benda secara langsung melalui monitor kamera yang telah dihubungkan dengan sensor PIR. Di sini konsumen akan dapat meninjau secara langsung wujud benda secara virtual. Yang kedua adalah menu performance assessment. Menu ini merupakan menu utama dari aplikasi UCL yang di dalamnya telah dirancang berdasarkan ciri-ciri administrasi niaga. Di dalam menu performance assessment ini terdapat fitur review, feedback, dan juga goal management. Fitur review digunakan untuk mereview seluruh kinerja karyawan. Proses review dilakukan sesuai dengan periode penilaian masing-masing karyawan berdasarkan
pemerintah, Kementerian Riset dan Teknologi, ahli IT, agen pendistribusian, dan juga masyarakat. Melalui teknologi koordinasi peniaga ini, konsumen akan merasakan manfaat yang luar biasa karena melalui teknologi ini konsumen dapat mengontrol keadaan barang melalui satelit yang telah terhubung oleh aplikasi UCL. Adapun beberapa kelebihan dalam teknologi koordinasi peniaga ini, diantaranya yang pertama pada menu performance assessment yang membantu pihak perusahaan dalam mengelola dan mengontrol seluruh kinerja karyawan selama melakukan pekerjaan. Di dalam menu performance assessment ini juga didukung oleh beberapa fitur tambahan seperti review, feedback, dan goal management yang masing-masing memiliki peran dan fungsinya dalam menjalankan infrastruktur distribusi agar terjadi koordinasi yang baik antara pihak administrasi dengan pimpinan. Kemudian, kelebihan yang kedua terdapat pada menu security global, di mana pengguna atau konsumen dapat memantau keadaan barangnya melalui sensor. Lalu, kelebihan yang ketiga terdapat pada fitur yang berikut, di mana konsumen dapat melihat keadaan barangnya secara virtual melalui aplikasi UCL. Penulis berharap bahwa gagasan ini dapat disosialisasikan kepada masyarakat, pelajar, serta pemerintah daerah sebagai wujud kerjasama untuk memperbaiki tingkat perekonomian Indonesia yang masih dikatakan belum stabil. Selain itu, teknologi ini juga dapat dipatenkan sebagai media distribusi khusus yang dapat meningkatkan sektor administrasi niaga dengan infrastruktur yang telah ditawarkan. Dengan memperbaiki infrastruktur, maka administrasi niaga akan meningkatkan mutu kehidupan untuk mencapai tujuan yang diharapkan oleh perekonomian nasional Indonesia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan negara yang berkembang, maka diperlukan infrastruktur yang layak dan juga perekonomian yang stabil. Hal ini dikarenakan jika infrastruktur suatu negara melemah, maka tidak akan menutup kemungkinan perekonomian di suatu negara tersebut juga akan ikut melemah. Maka dari itu, mari kita ciptakan infrastruktur yang layak dan juga perekonomian yang stabil, sehingga dapat memajukan negara Indonesia tercinta kita ini. Bersama kami lancar berniaga, optimalkan administrasi niaga di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum.